Penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tim PPHAM telah merampungkan tugasnya. Dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, tim yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 ini menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2023. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memulihkan hak-hak korban dan mencegah agar tidak lagi terjadi pelanggaran HAM berat di masa depan. 12 peristiwa pelanggaran HAM berat itu adalah peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talang Sari Lampung 1989, peristiwa Rumoh Gedong dan Posatis di Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 dan 1999, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999, peristiwa Wasior di Papua 2001 sampai 2002, peristiwa Wamena di Papua 2003, peristiwa Jambu Kepok di Aceh 2003. Pemulihan hak-hak para korban dimulai hari ini, mengambil tempat di lokasi Rumah Gedong Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Langkah pemulihan hak juga dilakukan terhadap korban dan keluarga korban di luar negeri. Pemulihan korban adalah hak konstitusional, yakni hak sebagai korban dan hak sebagai warga negara. Langkah pemerintah ini adalah upaya dari sisi korban, bukan dari sisi pelaku, karena proses hukum terhadap pelaku akan tetap berjalan. Berbagai dukungan untuk program pemulihan melalui pemenuhan hak-hak konstitusional para korban dan keluarganya diberikan dengan melibatkan 19 kementerian dan lembaga. Dari mulai pemberian beasiswa, jaminan kesehatan prioritas, rehabilitasi rumah, pembangunan rumah ibadah, hingga pelatihan keterampilan. Untuk memupuk pemahaman dan penghayatan tentang hak asasi manusia, maka pemerintah membangun Living Park di lokasi Rumah Gedong. Di dalam Living Park juga akan dibangun masjid seperti yang diharapkan para korban dan keluarga. Penyelesaian non-yudisial ini merupakan upaya terukur dari pemerintah untuk merajut masa depan Indonesia yang lebih baik, adil, dan beradab. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan implementasi program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang akan diberikan secara simbolik kepada 8 orang perwakilan oleh Presiden Republik Indonesia. Implementasi ini dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian BUMN. Untuk itu, perwakilan penerima dimohon naik ke panggung. Perwakilan pertama
atas nama Samsul Bahri bin Rusli bin Abbas. Pemenuhan hak berupa keanggotaan program Keluarga Harapan, program sembako dan atensi dalam bentuk modal usaha kelontong dan motor roda 3, Kartu Indonesia Sehat Prioritas, pelatihan koperasi dan UKM, serta bingkisan untuk Idul Kurban. Perwakilan atas nama Hasan Azari. Pemenuhan hak berupa keanggotaan program Keluarga Harapan dan program sembako dan atensi, Kartu Indonesia Sehat Prioritas, beasiswa pendidikan anak, pembangunan rumah, serta bingkisan untuk Idul Kurban. Perwakilan ketiga atas nama Akbar Maulana bin Zulfadli. Pemenuhan hak berupa Kartu Indonesia Sehat Prioritas dan beasiswa pendidikan. Perwakilan atas nama Ridwan Ayub. Pemenuhan hak berupa keanggotaan program Keluarga Harapan dan program sembako dan atensi, Kartu Indonesia Sehat Prioritas, sapi ternak, serta bingkisan untuk Idul Kurban. Perwakilan selanjutnya atas nama Ira Sofia bin Mukhtar. Pemenuhan hak berupa keanggotaan program Keluarga Harapan dan program sembako dan atensi, Kartu Indonesia Sehat Prioritas, pelatihan keterampilan menjahit serta mesin jahit dan bingkisan untuk Idul Kurban. Perwakilan keenam atas nama Sarbunis bin Abdul Jalil. Pemenuhan hak berupa keanggotaan program Keluarga Harapan dan program sembako dan atensi, Kartu Indonesia Sehat Prioritas, pelatihan keterampilan membuat kue dan alat pembuat kue, serta bingkisan untuk Idul Kurban. Perwakilan ketujuh atas nama Sudaryanto Yanto Priyono. Pemenuhan hak berupa zero tarif kitas atau kartu izin tinggal terbatas. Dan perwakilan selanjutnya atas nama Yaroni Suryo Martono. Pemenuhan hak berupa zero tarif kartu izin tinggal terbatas atau kitas. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia didampingi Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, mohon berkenan untuk menyerahkan pemberian. Selanjutnya foto bersama.
Baik, terima kasih kepada Bapak Menko Polhukam dan para perwakilan penerima. Kami silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, mari kita simak sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menko Polhukam beserta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, beserta seluruh Ketua dan Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Aceh, beserta seluruh Forkompinda Aceh, Bupati dan Wali Kota yang hadir dari PD Aceh Utara, Aceh Selatan, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang hadir secara fisik maupun virtual, khususnya para korban dan atau ahli waris korban yang saya hormati. Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban. Karena itu, luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju. Dan pada awal bulan Januari yang lalu, saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Dan hari ini kita bersyukur, alhamdulillah, bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa, yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Saya mendapatkan laporan dari Bapak Menko Polhukam bahwa korban dan keluarga korban di Aceh telah mulai mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, jaminan hak untuk kesehatan, jaminan keluarga harapan, dan perbaikan tempat tinggal, serta pembangunan fasilitas lainnya. Itu saya minta maju ke depan, tadi yang mendapatkan beasiswa, dekat-dekat sini, nggak usah takut. Ya, dikenalkan nama Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana. Akbar Maulana, panggilannya Maulana atau Akbar? Akbar, Panggilannya Akbar. Akbar sekarang kelas berapa? kelas 2 SMK. Kelas 2 SMA. SMK 2 SMK, kelas Iya, Pak. 2 SMK. Di PD? di Nisam. Di? Utara, Pak. Oh, di Nisam Aceh Utara. Oh, di Nisam Aceh Utara. Bisa menceritakan sedikit mengenai peristiwa yang ada? Entah dari cerita orang tua atau cerita dari tetangga.
cerita tentang peristiwa Simpang KKA. Ya. Iya, cerita mengenai peristiwa di Simpang KKA. Oh, ini peristiwanya yang Simpang KKA. Ya, silakan. Dikit aja apa yang Akbar tahu. Ya, waktu itu ayah saya lagi pulang sekolah, Ayah baru pulang sekolah. baru masa sekolah, masih muda, Oh, masih muda, masih sekolah. Terus, kelas berapa itu? kelas nggak tahu. Enggak tahu. Ya. Terus, pulang sekolah. Ya, SMA, SMK, atau masih SMA. SMA, pulang sekolah. Terus, Ada rame-rame di depan pintu masuk simpang. Pintu ada masuk rame-rame di Di pintu KKA. masuk Simpang KKA. Ya, KKA. Pergi ya saya ke situ. pergi Ayah Akbar ngapain pergi ke sana? Kan rame-rame ikut. Rame-rame ikut gitu aja. Penasaran Ya, Bapak. penasaran gitu. Terus, ini yang cerita seperti ini siapa yang memberitahu? Bapak. Bapak. Oke, terus Ya ditembak ya. ketembak di situ. Ya. Terus Akbar lahir. Mana ada. Gimana? Ceritanya gimana? Habis tembak ya jarak Pak. Habis ditembak, Bapak saya. tiarap. Terus Nggak tahu lagi. Udah habis cerita. terus Kan nggak semua dicerita, mana tahu saya. tidak semua diceritakan sehingga nggak tahu. Ya, Berarti peristiwa ini sudah berapa tahun? Akbar saat itu belum lahir. oh belum lahir. Bentar. Yang ikut dalam peristiwa itu bapaknya Akbar. Ya, Bapak. Waktu masa sekolahnya Bapak, bukan saya. Waktu Ya, Bapak masih muda. Masih muda, Ya, kok belum lahir? belum. Bapaknya belum nikah. Belum. Oke. Nah. Terus ini dapat beasiswa apa ini? Beasiswa sama jaminan kartu Indonesia Sehat. Iya. Beasiswa untuk sekolah di SMK Ya, plus universitas. Ya, Universitas juga. ya masuk. Iya. Iya. Iya, Saya kan belum ngecek ini apa dapatnya apa. Beasiswa SMK dan universitas. Karena Pak Menterinya nggak ada, saya nggak bisa tanya. Pak Menko betul? Betul. Ya,Ir. Apa yang ingin Akbar sampaikan di majelis ini? Nggak ada. nggak tahu lah. Nggak tahu, ya udah, selamat. Udah. Terima kasih Akbar, makasih. Ini, kasih. Saya masih belum nangkep. Ya. Kemudian pada siang hari ini juga hadir 2 orang dari Rusia dan juga dari Ceko, yaitu Bapak Suryo Martono, ini dari Ceko, dan juga Bapak Sudaryanto Priyono dari Rusia. Boleh naik ke panggung, Pak? Beliau ini datang jauh dari Ceko dan dari Rusia. Yang saya tangkap, saya belum berbicara dengan beliau-beliau ini banyak, baru ketemu di sini. Yang saya tangkap saat itu ada beasiswa untuk para mahasiswa, betul Pak? Ya, betul. Iya. Dan dikirimkan dari PTI. Indonesia
ke Rusia maupun ke Ceko. Kemudian ada peristiwa 65, beliau-beliau ini tidak bisa kembali ke Indonesia. Bayangkan, masih mahasiswa. Mungkin Pak Suryo Martono bisa bercerita pendek. Ya, pada waktu September 30, 65 terjadi sesuatu peristiwa di Indonesia yang menyangkut adanya kudeta di Indonesia, dan apa yang kita terima adalah bahwa kudeta itu didalangin oleh Bung Karno. Dan buat saya pribadi itu sangat tidak masuk akal, sebab Bung Karno waktu itu sudah menjadi presiden dan dengan kedudukan yang kuat. Pak Suryo saat itu umur berapa? Saya waktu itu umur 20, itu tahun 65 berarti 22. Umur 22, 22 menjadi mahasiswa di mana? Di Ceko. Universitas di Ceko. Ya, yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi. Sekolah Tinggi Ekonomi di Ceko, atas beasiswa dari negara. Dari negara lewat Kementerian PTIP, Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dikirim oleh negara lewat PTIP, Ya, atas semuanya biaya negara. ya. Iya. Dengan perjanjian bahwa nanti setelah kita lulus harus bekerja untuk negara paling tidak selama 3 tahun. Oh, maka ikatan dinas Iya, harus bekerja untuk negara Iya. selama 3 tahun. Iya, iya. Tetapi karena peristiwa 65 Bapak tidak bisa kembali. Tidak bisa. Ya, tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali atau takut kembali? Tidak bisa kembali karena saya dicabut paspor. Saya dan 16 teman-teman di PPI Cekoslowakia waktu itu Dicabut semua paspornya. dicabut semua karena kita tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan Yang baru. yang baru. Oke. Ya. Kemudian Pak Suryo Martono sekarang umur berapa? Dulu umur 22, sekarang umur berapa? 80. 80. Ya, bulan Desember. Kelihatan masih 40. Terima kasih. Pak Sudaryanto dulu juga sama, dikirim oleh negara dari beasiswa. Saya dikirim oleh oleh Departemen Koperasi dan Transmigrasi Indonesia. Dikirim oleh Departemen Koperasi. Ya, kemudian menjadi mahasiswa di Institut Koperasi Moskow. Sekolah di Institut Koperasi Moskow. Ya, atas beasiswa pemerintah Uni Soviet. Oh, yang memberikan beasiswa pemerintah Soviet. Ya. Oke. Terus? Terus setelah terjadi peristiwa 65, karena saya tidak memenuhi syarat screening, pada itu dilakukan karena di sana ada poin bahwa harus mengutuk Bung Karno. Ini yang langsung tidak saya terima, dan akhirnya dalam seminggu sesudahnya saya menurut surat pemberitahuan bahwa paspor saya sudah dicabut dan saya kehilangan kewarganegaraan. Kemudian Bapak sampai sekarang tinggal di Rusia, Ya. di Moskow. Ya, sesudah itu saya mendapat jaminan dari pemerintah Uni Soviet untuk tetap belajar dan menyelesaikan pelajaran di sana, kemudian dikasih pekerjaan sampai sekarang. Tapi saya sekarang sudah pensiun, jadi sudah meninggalkan arena. Saya sempat untuk menjadi dosen di Universitas Koperasi Rusia, menjadi dekan, dan telah mengadakan beberapa kunjungan ke Indonesia, mengadakan beberapa pembicaraan dengan universitas-universitas di Indonesia, membaca sedikit informasi dan Indonesia. Jadi hubungan dengan Indonesia sesudah tahun 2000 kembali normal. Ya, kemudian pemerintah Indonesia memberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi Indonesia di mana diperlukan. Pak Daryanto sama Pak Suryo
Pengen jadi warga negara Indonesia lagi enggak? Sudah direncanakan, Pak. Soalnya saya bukan sendirian, jadi sudah punya tiga punya cucu. Keluarga Iya, besar. Dan ada 3 cucu, jadi Istri dari Rusia. Iya. Wah, bawa ke Indonesia kan belum tentu mau gitu ya. Ya belum tentu, tapi kalau diyakinkan saya kira bisa. Oh. Kalau Pak Surya pengen kembali? Saya belum punya rencana karena situasi yang semacam ini buat saya kejutan. Saya tidak mengira bahwa bisa terjadi langkah-langkah di dalam saya masih hidup. Ya. Terus terang saja, ini adalah suatu saat yang bersejarah, bukan saja buat saya sih sudah bukan apa-apa lagi. Yang terutama yang dari buat generasi muda. Iya. Maju ke depan. Ya. Jika ingin kembali jadi WNI, ya saya gembira dan kita semua saya kira gembira. Terima kasih. Untuk menunjukkan bahwa memang negara ini melindungi warganya. Terima kasih, Pak. Pak Daryanto, Pak Suryo, terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, negara kita Indonesia memang negara besar, jadi ada peristiwa yang mengikuti juga. Kadang-kadang peristiwanya baik, tetapi juga ada yang tidak baik. Dan saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah seperti itu. Oleh sebab itu, sekali lagi, pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi dari BPHAM untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di negara kita Indonesia. Dan kepada para korban atau ahli waris korban, saya mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk menerima proses ini setelah melalui penantian yang sangat panjang. Saya yakin tidak ada proses yang sia-sia. Semoga awal dari proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di atas pondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, secara resmi saya luncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak-hak asasi manusia HAM berat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.